Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah oke teman-teman, jadi ini tuh aku habis nganter kakak Dava ke sekolah. Terus pengen belanja gitu karena kakak Dava tuh juga request minta dibikinin kentang goreng. Dan aku pikir mau belanja harian aja di tempat Mas Solehin. Aku juga nggak bawa duit banyak gitu ya teman-teman. Tapi Pak suami tuh malah ngajakin ke pasar. Nah akhirnya ini langsung aja deh ya, aku ke pasar Grogolan. Jadi ini tuh menurut aku pasar yang paling lengkap dan paling murah lah ya dibanding pasar lainnya. Tapi untuk situasi dan kondisi pasarnya masih seperti ini. Tapi pinter-pinternya juga sih ya, kalau ke pasar itu harus masuk-masuk ke dalam. Kadang kan aku repot banget sambil gendong-gendong Devano, kayak gini aja Devano tidur. Jadi aku tuh agak riwah, tapi berhubung ini Pak suami yang ngajakin ataupun yang berhenti di pasar, ya udah oke lah, gimana lagi. Dan setelah di pasar ini aku lagi mau cari kentang yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Ketemulah sama si mas-mas penjual cobek ini. Jadi dulu itu bude aku pernah beli cobek kecil ini untuk bikin sambal dadakan. Sekali masak tuh enak banget. Sekali nyambel lah ya, pokoknya enak banget, nyucinya juga nggak berat. Tapi pas aku mau titip lagi tuh ternyata udah nggak ada gitu. Masnya kan jualannya nggak selalu di sini. Nah ini kebetulan aku ketemu sendiri. Dan kebetulan banget pas aku lihat sendiri pakai mata kepala, ya iyalah mata kepala, mata kaki buat jalan ya teman-teman. Akhirnya langsung aja deh beli. Jadi niatnya kan aku nggak mau ke pasar ya teman-teman, cuma mau ke Mas Solehin aja ataupun mau ke Bako sayur mana. Tapi ternyata Pak suami kan nyamperin ataupun berhentinya itu di pasar. Terus ini aku juga dapat ribet dari Pak suami. Jadi kali ini tuh Pak suami ngasih uang aku 50.000, terus ditambah lagi 10.000. Ya udah aku bawa aja ya untuk belanja-belanja ini. Kakak Dava juga request kentang goreng. Nah jadi untuk Pak suami itu kan penghasilannya udah masuk ke aku 100% ya teman-teman. Karena untuk ATM Pak suami pun yang pegang aku. Dan aku sih pernah ya, bukan pernah, malah sering aku bilang sama Pak suami kalau ATM-nya gimana kalau dipegang sendiri aja sama papa. Nanti gampang lah ya, aku tinggal dikasih uang belanja aja untuk bayar rumah dan lain-lain itu Pak suami yang ngurus. Aku bilang kayak gitu, ternyata malah nggak mau. Alhamdulillah Pak suami mempercayakan ke aku ya teman-teman untuk megang semua penghasilannya. Naket ya. Dan alhamdulillah ini aku sudah sampai di rumah. Aku nggak beli banyak kan, aku nggak bawa duit ya teman-teman, nggak bawa duit banyak. Terus tadi Pak suami juga ngasihin aku 60.000. Aku belanjain aja apa yang aku butuhkan gitu dan apa yang kakak Dava minta. Jadi itu ada cabai campur, aku beli 5.000 rupiah. Terus ada wortel, nggak tahu beratnya berapa, dan kentang. Wortel dan kentang itu 17.000 rupiah. Ada kemiri, satu bungkus plastik kecil itu 2.000 rupiah. Di sini aku juga beli bawang campur merah sama putih sebesar 1/4 kg, harganya 7.000 rupiah. Kalau bawang merah aja 1/4 kilonya itu 8.000 ya teman-teman, 8.500. Terus kalau bawang putihnya aja itu kalau nggak salah 7.000, berhubung aku beli campur jadi 7.000 rupiah. Terus aku beli bongkrek ataupun tempe gembus itu 1.000 rupiah dapat 3. Aku juga beli tahu satu bungkusnya 2.000 rupiah dan ada tempe satu papan kecil 3.000 rupiah. Lanjut lagi di sini aku beli ayam 1/4 kilo bagian dada, harganya 10.000 rupiah. Nah setelah itu di sini aku juga ini ada nugget ini dikasih sama tante aku. Tadi kan ketemu gitu di pasar. Tante aku kan rumahnya di perumahan belakang pasar itu ya teman-teman. Terus aku bilang nggak usah dibeliin mbak gitu. Aku panggilnya mbak gitu ya. Terus tante aku bilang, ini aku bukan beliin kamu, ini beliin buat si Dava. Akhirnya yaudah, alhamdulillah ya teman-teman, rezeki nggak boleh ditolak. Terus ini juga ada cobek 10.000. Ini batu asli dan bagus banget, udah aku pakai buat nyambal tuh, masya Allah enak banget, sedep cobek. Dan ini untuk kamar aku juga udah aku bersihkan lagi.
Habis itu ini ya teman-teman, yang kemarin bermunculan rayap-rayap itu kalian bisa lihat kusennya aku bolong. Oh iya, kemarin udah ada yang ngerekomendasiin ke aku apa sih, ngasih saran buat semprot rayap. Terima kasih ya Bunda ya Mbak ya. Nanti insya Allah bakalan aku coba secepatnya. Setelah itu lanjut lagi, ini aku mau beberes area ruang tengah ini. Jadi pagi-pagi kakak Dava kan udah bangun, terus minta nonton TV sambil digelarin karpet. Akhirnya yaudah aku gelarin aja, biar melek gitu, karena ngebangunin kakak Dava itu butuh waktu yang lumayan lama. Sayang. Nih. Nah ini aku sebelah-sebelah aja untuk karpetnya, terus biasa digangguin sama Devano. Dan kembali ke cerita tadi ya teman-teman. Jadi kenapa sih Pak suami kok ngasih uang ke aku, ngasih reward ke aku, sedangkan penghasilannya Pak suami 100% kan udah dikasihin ke aku. Jadi Pak suami memang mempercayakan penghasilannya itu dipegang ke aku, walaupun akunya yang pusing ya teman-teman. Harus ngurusin ini dan itu, harus bagi-bagi ke sana kemari itu, tapi bersyukur aja sih aku. Terus kalau Pak suami semisal dapet job dari luar, entah apapun itu ya teman-teman, yang penting itu tuh halal. Aku udah sering bilang sama Pak suami, dapat duit dari mana, ini kok di luar penghasilan gitu. Terus Pak suami bilang yang ini halal, pokoknya kamu nggak perlu tahu, yang penting ini halal. Aku nggak akan ataupun nggak bakalan ngasih makan anak sama istri aku pakai uang haram kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah kalau gitu ya teman-teman. Terus itu uang job-jobnya itu bisa buat saku Pak suami, karena jujur li aku nggak pernah ngasih uang saku Pak suami. Paling ya sesekali aja. Untuk makan-makan pun Pak suami biasanya pulang di rumah, kadang ya dapat nasi box dari kantor. Dan kalau Pak suami dapat job dari luarnya ataupun rezekinya itu lebih banyak ataupun lumayan banyak, pasti ngasih ke aku. Entah itu aku diajak jalan-jalan, terus dikasih uang tambahan untuk belanja, ataupun diajak lah kemana ya, pokoknya jalan-jalan gitulah ya, diajak makan di luar, itu aku alhamdulillah udah seneng banget. Nah terus lanjut, ini malamnya aku lagi ungkep ayam yang tadi 1/4 kilo itu aku ungkep aja. Sambil ungkep ayam ini aku juga lagi ngawasin kakak Dava buat belajar, karena memang ya teman-teman, jujur aku lagi gembleng kakak Dava. Kakak Dava itu kayak tingkat keseriusannya itu kayak masih kurang gitu. Dia itu masih sukanya bermain. Memang sih ya kakak Dava itu cowok, tapi mengingat usianya yang tahun depan udah memasuki SD, akhirnya ini aku gembleng. Terus ini huruf apa? Dilihat ah. Terus jadi sebenarnya kalau untuk membaca kakak Dava ataupun untuk menulis udah lumayan bisa, tapi kadang itu harus harus ditekan dulu sedikit, karena dia itu kurang konsentrasi lah, pengennya itu main-main aja. Nah itu ayamnya ungkepnya udah selesai. Nih Pak suami lanjut ya teman-teman, goreng buat makan malam. Tadi siangan itu cuma goreng nugget, terus tempe sama bikin sambal bawang, udah gitu aja. Ini malamnya aku ungkep ayam. Dan aku udah masak nasi untuk kedua kalinya. Biasanya aku masak nasi cuma sekali, tapi alhamdulillah ini tuh kayak kurang gitu ya teman-teman. Akhirnya aku masak lagi. Pak suami goreng tempe, terus goreng tahu dikasih tepung. Habis itu goreng ayamnya. Setelah goreng ayam, terus di sini lanjut lagi buat goreng cabe-cabean, karena aku tuh lagi pengen banget ataupun lagi senang-senangnya gitu makan lamongan ya teman-teman. Kayak kepengen banget gitu, kayak enak banget gitu. Beberapa hari kemarin tuh aku bosen pengen makan apa, kayak bingung-bingung. Terus akhirnya ini tuh kayak lagi pengenan banget lamongan. Nah kalau beli kan lumayan. Ini bikin sendiri ayam 1/4 kilo 10.000, udah dapat banyak. Ini bisa makan sekeluarga dan masih sisa. Nah, ini untuk sambalnya sengaja bikinnya banyakan. Terus ini ala-ala Pak suami pokoknya ya teman-teman. Aku sambil ngurusin anak-anak, sambil belajarin kakak Dava, yaudah sambil aja.
Dan untuk sambalnya habis ini dikasihnya cuma garam, kasih terasi sedikit sama gula, tapi menurut aku gulanya kurang karena Pak suami kalau sambal itu kan nggak suka pakai gula, tapi kan dilihat juga ya teman-teman, kalau sambalnya apa ya harus pakainya apa, kalau sambal bawang ya nggak usah, pokoknya kan dikira-kira aja disesuaikan, kalau Pak suami mah enggak. Jadi menurut aku ini sambalnya itu cenderung kurang kelamongan banget kurang manis lah ya dikit menurut aku. Pedesnya udah pas, asinnya juga udah pas. Dan ini aku punya timun sisaan dari pas belanja di Ibu Sanah itu ya teman-teman, buat lalap-lalap aja. Dan kayak gini aja menu aku di malam hari ini. Dan aku rasa cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videoku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.